Iya, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo mari duduk, Neng. Ya, terima kasih Bu. Iya, dengan siapa ini ya? Kenalin Bu, nama saya Dia. Saya dari Malingping. Oh, dari Malingping. Ya. Oke. Sebelumnya boleh duduk ya? Teteh apa, Neng? Bebas. Bebas, boleh apa aja Bu. Dipanggilnya Teteh aja ya. Oke. Baik Teteh. Sebelumnya Teteh kenal nggak sama saya? Belum. Oh belum. Oke, kebetulan. Jadi kita perkenalan terlebih dahulu ya, agar kita saling mengenal, terus kita tidak saling menambah keakraban. Oke, perkenalkan ya Teh, nama saya Nunung. Teteh bisa manggil saya boleh Ibu, boleh Teteh, gitu kan. Senyamannya Teteh aja. Iya. Oke. Oh iya, Teteh kemarin ada keperluan apa ya Teh? Ya Ibu, jadi saya kesini mau bisa dibilang konsultasi lah kepada Ibu gitu. Konsultasi. Oh ya, sebenarnya Teteh berarti kesini juga udah tahu ya, kita itu kan di sini apa ya, tempat mengadakan konseling individu ya. Iya Ibu, saya tahu. Oke, Teteh tahu konseling individu apa? Enggak. Oh, enggak. Jadi konseling individu itu dimana kita itu tempat untuk membantu seseorang gitu ketika orang tersebut itu mengalami masalah pribadi gitu ya. Terus dalam konseling individu juga kita menjamin kerahasiaannya gitu. Jadi Teteh boleh menyampaikan apa yang Teteh alami gitu, jangan takut-takut, jangan disembunyikan. Kita juga akan merahasiakan itu gitu. Jadi Teteh aman di sini. Kita bisa dengan nyaman. Ya. Oke. Sebelumnya maaf, tadi permasalahan Teteh apa? Ya, jadi permasalahan saya yang sekarang saya lagi alami itu, sekarang tuh lagi bingung. Saya tuh lagi bingung banget dimana saya tuh sekarang deket dengan cowok, dimana cowok yang pertama ini adalah pacar saya, dan yang satu lagi tuh dekat dengan saya, tapi kami tidak memiliki ikatan gitu ya, atau kami tidak pacaran. Tapi pacar yang tapi si teman saya ini tuh orangnya nyaman banget, terus dia juga suka sama saya. Dan sekarang tuh saya lagi bingung gitu, mana yang sebenarnya mau dijadikan pacar sama saya, ataukah harus cowok yang udah jelas-jelas jadi pacar saya dan saya tahu dia itu orangnya baik, orangnya menghormati saya. Tapi cowok yang satu lagi atau teman saya itu dia orangnya juga baik, orangnya baik, pengertian. Terus aku tuh kayak, aduh kayaknya cocok deh jadi pacar aku gitu. Sedangkan kan pacar aku sekarang tuh yang sekarang ini dia tuh kayak nggak punya waktu buat aku gitu. Oh jadi Teteh ini mengalami bimbang ya? Bingung. Iya, bingung banget. Iya. Apalagi kata Teteh tadi kan pacar Teteh itu posisinya kurang meluangkan waktu untuk Teteh ya. Iya. Tapi Teteh masih sayang sama pacar Teteh? Ya sayang sih sayang, tapi kan dia tuh kayak jarang kita tuh jarang bertemu, jarang ada waktu berdua gitu. Dia tuh sibuk sama aktivitas dia, dan aku tuh kayak ngerasa gak punya pacar gitu loh. Terus di sisi lain aku nih punya pacar, serasa gak punya pacar. Terus ada temen aku yang kayak, ini orang perfect nih kalau jadi pacar aku gitu. Gitu. Jadi Teteh itu kayak ngerasa sepi gitu ya? Iya, sepi banget. Iya. Terus tapi Teteh tahu kan apa sih kesibukan pacar Teteh gitu? Tahu kesibukan pacar aku itu, dia tuh kayak lagi ngerjain tugas, pokoknya dia sibuk sama kuliahnya gitu. Tapi teman aku juga kuliah, tapi dia selalu ada buat aku gitu. Bahkan dia suka bantuin aku kalau misalkan aku lagi ada tugas, teman aku yang bantuin. Oh, yang satunya itu? Iya. Oh ya, sebelumnya emang pacarnya Teteh itu suka memberikan kabar nggak gitu sebenarnya sama Teteh? Apakah dia itu hanya
hanya ada sebentar doang gitu. Malahan dia itu tidak memberi kabar sama sekali. Suka ngasih kabar, cuman kita paling kayak say hi doang ya, maksudnya sekarang aku lagi sibuk ya. Terus kita mau ngapain lagi dong kalau misalkan dia sibuk? Ya udah kita cari aktivitas lain gitu. Nah, si cowok ini tuh suka ngajakin main gitu kan, suka ngajakin main. Pacar aku juga tahu aku tuh deket sama si cowok ini, dan dia tuh tahu kalau misalkan si cowok ini tuh sahabat aku. Tapi aku tuh kayak, aduh, aku tuh suka deh kayaknya sama cowok ini. Aku tuh suka, bener aku suka. Jadi sekarang sama pacar aku kasihan dia karena aku tuh udah 2 tahun pacaran sama dia. Tapi kok ngerasa bosen ya, kok ngerasa kayak nggak ada waktu ya, masih pacaran aja gini, gimana kalau udah nikah. Tapi kalau si sahabat aku ini atau si teman aku ini, dia tuh selalu meluangkan waktu, orangnya baik, itu pasti deh, baik itu pasti. Terus dia tuh kayak memprioritaskan aku gitu kan. Oke, emang sebenarnya gitu ya. Kan kalau dari yang saya dengar gitu dari Teteh, kan tadi Teteh udah udah banyak menceritakan gitu ya. Yang saya tangkap itu yang pertama, Teteh itu mungkin kalau dari pacar Teteh, dia itu mungkin kurang meluangkan waktunya gitu. Jadi Teteh itu pengen pacar Teteh itu meluangkan waktu buat Teteh gitu kan ya. Nah terus yang kedua, Teteh juga dikala Teteh kesepian gitu, ada seseorang yang datang gitu, jadi itu yang membuat Teteh nyaman. Ya. Jadi Teteh itu bingung di situ antara pilih A dan B ya. Iya. Terus sebenarnya Teteh itu maunya sama yang mana ini? Apa mau dua-duanya aja? Ya nggak mungkin ya dua-duanya, cuma aku tuh kayak sekarang lagi kebingungan. Makanya aku datang ke sini tuh karena aku berharap ada pencerahan gitu ya, antara permasalahan aku ini. Dan aku tuh sampai sekarang, sampai detik ini tuh aku kayak masih bingung gitu. Ini pacar yang udah jelas pacar tapi kayak gini gitu. Tapi yang satu lagi cuma sebatas teman, tapi di hati aku tuh kayak ada cinta gitu. Oke, mungkin dari cerita itu ya, boleh saya ngasih saran atau masukan? Boleh banget. Oke, yang pertama, coba Teteh pikirin terlebih dahulu gitu ya. Kalau misalkan kan Teteh udah pacaran lama nih, kan udah 2 tahun katanya ya. Nah itu pasti kan ada susah senangnya gitu. Terus udah tahu karakternya gitu. Sedangkan kalau teman Teteh ini ya, mungkin Teteh ngerasa lebih nyaman karena kan nggak ada ikatan gitu ya. Nggak ada ikatan, jadi nggak ada rasa cemburu gitu. Terus juga enjoy aja gitu mau kemana-mana karena lebih nyaman sama teman kan. Nah terus tapi Teteh pernah berpikir nggak kalau misalkan nih Teteh sama teman Teteh gitu ya jadian, terus sama pacar Tetehnya udahan, nanti kedepannya bakalan seperti apa gitu kan? Teteh udah paham belum gitu sama karakter teman Teteh gitu ya. Terus Teteh juga harus menanyakan pada diri Teteh gitu, apakah yang Teteh rasakan itu apakah benar-benar cinta ataukah hanya cuma pelarian saja karena Teteh itu kesepian gitu, butuh teman seperti itu. Coba ya Teteh pikirin dulu. Terus sebenarnya yang Teteh mau itu apa gitu tujuannya gitu kan? Iya sih, benar juga sih. Takutnya nanti Teteh salah mengambil keputusan gitu kalau misalkan Teteh hanya memikirkan sesaat saja gitu. Contohnya kayak sekarang, takutnya ketika Teteh sudah nyaman dengan teman Teteh dan Teteh meninggalkan pacar Teteh, ternyata teman Teteh itu tidak sesuai sama keinginan Teteh yang sekarang gitu kan. Mungkin sekarang manis, ternyata pas udah jadian gitu kan, biasanya gitu ya kalau temenan itu suka manis gitu, nggak ada masalah apapun. Biasanya kalau udah ada ikatan itu malahan ada problematika yang muncul. Ya baik kakak, terima kasih buat pencerahannya. Sekarang saya mungkin lebih hati-hati lagi sama memilih mana yang terbaik buat saya ke depannya. Kalau menurut kakak nih ya, kalau menurut kakak nggak apa ya kakak ya, manggilnya ya
kakak lebih setuju yang mana nih, sama si pacar aku yang udah jelas baik cuma dia nggak ada waktu, apa sama sahabat aku yang menurut aku dia selalu memprioritaskan aku gitu. Oke. Oke, menurut saya gitu ya Teh. Yang pertama mungkin balik lagi gitu ya. Kalau ini kan hanya pendapat saya, tapi kan Teteh yang merasakan gitu. Kalau misalkan Teteh emang udah kalau yang pertama Teteh udah percaya banget sama sama pasangan Teteh gitu yang sekarang, terus juga udah tahu oh mungkin dia juga sibuk karena nanti kedepannya untuk bareng-bareng sama Teteh gitu kan. Tapi kalau misalkan yang sekarang itu ada sekarang, tapi serapnya tetap masih ke pacar Teteh gitu ya. Tapi yang selalu ada dia, mungkin nanti Teteh lebih ini dulu aja gitu, apa sih, menjalani dulu aja. Tapi Teteh sambil mikirin sebenarnya tujuan Teteh itu pengennya apa gitu kan. Kalau emang misalkan pengen yang serius, yang pacar Teteh nggak serius berarti sama pacar Teteh. Tapi kalau misalkan katanya pacar Tetehnya tetap nggak berubah-ubah seperti itu aja, Teteh ajuin aja pertanyaan sebenarnya mau kayak gimana gitu kan, diomongkan baik-baik. Jadi kalau biar apa ya namanya, mendapatkan solusi gitu ya yang terbaik. Dan apa sih, Teteh juga nggak merasakan rasa sakit gitu kan. Kalau misalkan Teteh nggak bilang sama pacar Teteh gitu ya sebenarnya mau kayak gimana, nanti kan yang ngobatin Teteh sendiri. Teteh ngejalannya hubungan sama pacar Teteh tapi kemana-mana sama temen Teteh kan gak enak juga. Iya. Seperti itu. Gimana sekarang rasanya? Oke, rasanya sekarang mungkin saya lebih memilih diri lah ya, lebih memilih diri. Untuk saya juga sekarang lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, tentu saja. Oke, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Sebelumnya saya ucapkan sangat banyak terima kasih. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Iya, nggak apa-apa Teteh. Nanti lain kali kalau misalkan Teteh masih butuh ini lagi teman curhat ataupun ada yang mau dibantu gitu ya, ataupun mau minta masukan, saran, nanti nggak apa-apa balik lagi ke sini ya, karena kita welcome gitu. Saya juga welcome, terbuka gitu ya, mau Teteh kapan saja gitu ke sini. Seperti itu. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama Teteh. Assalamualaikum. Hati-hati ya. Iya.